Yes, welcome back, ladies and gentlemen. Selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia, pemberitaan kripto di Indonesia akan selalu memberikan Anda pembaruan, updatean ya. Apa yang terjadi sih di ruang cryptocurrency itu, pastikan diri Anda terlibat di tim Crypto Daily Indonesia jika kalian menghargai pemberitaan kripto kami. Nah, seperti biasa ya, kembali kita akan update ya, menurut aset teratas ya, menurut kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Kembali saya akan tunjukkan kepada Anda dan saya akan mengklarifikasi ya, ada kekeliruan di video sebelum ini saya sampaikan kepada Anda tentang kapitalisasi pasar ya, market cap dari aset teratas ini. Untuk gold atau emas ya, kita rubah aja ke dalam English. Nah, ini teman-teman, untuk gold saat ini market cap-nya berada di 12, ya ini 12 teman-teman ya, bukan 12.000. Setelah saya mencari informasinya tentang sebenarnya bukan 12 ya, bukan 12.000 tetapi 12,668 triliun US itu market cap-nya. Di harga price ya, price-nya di sekitar 1.920 US dollar per troy ounce-nya ya, seperti itu. Kemudian untuk Apple, perusahaan Apple 1% ke atas mengalami kenaikan saat ini, kembali lagi ya, kemarin juga naik, saat ini pun juga naik ya, di kisaran 2,143 triliun US market cap-nya. Di price-nya itu di harga 134,76 US. Kemudian Saudi Aramco ini merupakan perusahaan gas ya, gas dan juga minyak teman-temannya yang ada di Arab sana. Market cap saat ini di 1,878 triliun US di harga 8,54 US dollar per lembar sahamnya ya. Dia mengalami keadaan sideways, turun 0,16% dan beberapa saham perusahaan lainnya ya di sini yang mengalami kenaikan lumayan menonjol ya. Ada Amazon 2% lebih, kemudian Tencent 2,85%, perusahaan dari China. Kemudian Nvidia 2,35%, JP Morgan saat ini mengalami kenaikan 2,52%, untuk Bitcoin ya juga naik 0,66%, Walmart dan beberapa perusahaan lainnya memang saat ini ada juga yang mengalami kenaikan juga penurunan ya. Di sini Alibaba lumayan juga tinggi kenaikannya 3,41% teman-teman. Baik, seperti itu ya. Mohon maaf kemarin teman-teman saya salah menginformasikan kepada Anda tentang market cap daripada aset teratas ini. Kemudian ya, kita akan coba melihat global market cap today. Global market cap saat ini dalam keadaan di sini kita melihat ya, di kisaran lebih dari 979 US dollar untuk kapitalisasi pasar keseluruhan kripto. Untuk Bitcoin ya, sideways 0,56%, tetapi dalam 7 hari terakhir ya lumayan baik bullishnya 20% lebih. Ethereum 1% ke atas, kemudian BNB sideways saja, XRP sideways, kemudian Cardano 1,8%. Dogecoin ya normal 0,31%, Solana lumayan 3,42%. Kemudian Polygon 2% ke atas, Polkadot turun 1,83% dan beberapa altcoin lainnya. Untuk Shiba Inu 4,44% teman-teman ya. Jadi sebentar, stay tune teman-teman. Saya akan menginformasikan juga, informasi datang dari akun Twitter resmi Shiba tentang pembaharuan Shibarium ya, proyek penskalaan layer 2-nya seperti itu. Dan kita akan coba melihat teknikal daripada Bitcoin. Mungkin pada kesempatan kalian agak panjang teman-teman ya videonya ya, jadi kalian nonton aja sambil santai. Nah, untuk Bitcoin dalam teknikalnya kita melihat dalam beberapa hari terakhir memang dalam time frame daily ini konsisten Bitcoin itu selalu mengalami kenaikan dalam beberapa hari berturut-turut semenjak dari tanggal 14 lalu ya, tanggal 13 ini coba kalian lihat ini tanggal 13, kemudian tanggal 12, tanggal 11, 10 ya, tanggal 9, kemudian tanggal 8. Nah, semenjak dari tanggal 8 itu dalam time frame daily selalu mengalami kenaikan teman-teman. Artinya di sini berarti berturut-turut mengalami kenaikan dalam 1 minggu ya, 7 hari berturut-turut mengalami kenaikan. Nah, dan 2 hari terakhir ini, hari ini dan juga kemarin itu Bitcoin sudah mulai koreksi dan juga mulai sideways bisa dikatakan teman-temannya, karena kenaikan sudah lumayan tinggi. Ini sudah mendekati ya, sudah mencapai di titik resisten seperti apa yang saya garis ini teman-teman ya, sudah mencapai di titik resisten di beberapa bulan lalu, tepatnya di sekitar bulan November di tahun 2022 ya, sudah menyentuh di titik resisten itu. Dan
RSI juga ini artinya di sini Bitcoin ini sudah melampaui, artinya ini sudah melampaui apa ya? Nah, ini kalau Anda lihat ya. Kalau Anda lihat di MA ya, MA 200-nya ya, garis kuning yang ini teman-teman semua ya, garis kuning yang ini. Nah, Bitcoin ini sempat mengalami kenaikan di atas MA 200 ini. Artinya apa? Ketika mengalami kenaikan di MA 200, berarti itu apa ya, sentimennya sudah sangat bullish sekali, berpotensi mengalami penurunan. Dan ternyata Anda melihat di sini, Anda melihat teman-teman ya, ini MA20 sudah turun lagi ya. Sudah turun di bawah garis MA 200 maksud saya. Sudah turun di bawah garis MA 200 karena perspektif orang-orang tentang MA 200 ya, para trader berpikir bahwa kemungkinan besar Bitcoin ini akan turun ya, karena sudah up-nya itu sudah begitu tinggi ya. Anda lihat di RSI ini merupakan sudah melampaui garis ini teman-teman. Nah, ini garis batas daripada ketika melewati garis titik yang ini ya, garis putus-putus yang ini, berarti itu kenaikannya sudah terlalu tinggi dan berpotensi kembali mengalami koreksi. Jadi kalian berhati-hati bagi teman-teman mungkin yang melakukan trading future, jangan asal-asalan saja melakukan open long ya, tanpa kalian mengetahui potensi kerugiannya teman-teman. Kemudian untuk Ethereum juga kita melihat ya, untuk Ethereum, kalau kita melihat Ethereum memang dia belum sanggup mengalami kenaikan di titik resisten di beberapa bulan yang lalu, di tahun lalu, di bulan November ya. Di sini ya di tanggal 4 tadi kita melihat Bitcoinnya di tanggal 5 ya kurang lebih. Nah, Ethereum itu belum sanggup mengalami kenaikan di titik resisten di beberapa bulan lalu itu. Tetapi kalau teman-teman lihat juga dalam garis EMA ya, EMA 200-nya garis kuning yang ini, nah dia juga sudah melewati teman-teman. Artinya ini sudah mengalami kenaikan yang sangat drastis dan berpotensi kembali mengalami koreksi. Nah, seperti itu. Dan teman-teman semua, sebelum kita masuk pemberitaan kripto pada kesempatan kali ini, saya akan kembali informasikan kepada Anda semua bahwa kami, Crypto Daily Indonesia, mengadakan giveaway untuk 2 pemenang $50 teman-teman. Sebenarnya rencana kami hari ini untuk mengumumkan, nah tetapi kami melihat memang belum begitu banyak yang melakukan komentar ya, belum begitu banyak yang menulis di kolom komentar tentang giveaway ini. Artinya untuk UID Anda ya, user ID Anda, silakan kalian tulis di kolom komentar, daftar saja dulu menggunakan link kami. Cek di description video ini ya untuk melakukan pendaftaran secara gratis. Nanti kalian juga akan mendapatkan bonus selamat datang ketika registrasi dan KYC. Anda akan otomatis mendapatkan $2 dan mereka menyediakan di sini up $600 untuk bonus deposito dan banyak event-event lainnya. Kalian bisa lihat saat ini ya. Di sini baru saja mereka juga membuat trading kontes ya sekitar 100.000 USDT, kemudian juga ada SIBA di sana dan lain sebagainya. Silakan kalian cek saja, buka websitenya ataupun kalian bisa mengunduhnya di Play Store dan juga App Store. Pastikan diri Anda untuk terdaftar dulu teman-teman semua ya. Nah, seperti itu informasi tentang Firedesk. Kemudian kita akan masuk pemberitaan kripto. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pada Shiba Inu. Postingan terbaru dari akun Twitter Shiba, teman-teman, menginformasikan tentang perkembangan daripada jaringan layer 2 yaitu Shibarium. Saat ini Shiba Inu menginformasikan kepada kita di akun Twitternya, pengantar Shibarium, jaringan layer 2 Shiba Inu ya, bersukacitalah Shiba Army ya, bersukacitalah bagi Anda holder Shiba Inu. Itu holder Shiba Inu dikatakan sebagai Shiba Army, teman-teman. Nah, Shibarium atau proyek layer 2 ini, nah versi betanya akan segera diluncurkan. Jika kalian ingin membaca tentang perkembangannya, silakan kalian klik saja. Mungkin kalian buka aja di akun Twitter mereka dan baca-baca artikelnya, teman-teman ya. Kami tidak sempat untuk membacakan untuk Anda karena ini banyak berita berikutnya yang penting. Next, kemudian informasi dari Root menginformasikan kepada kita bahwa saat ini ya, di beberapa tahun terakhir memang potensi kenaikan Bitcoin itu besar terjadinya karena tercermin di beberapa siklus di beberapa tahun yang lalu ya, seperti ini arah panah yang mereka tunjukkan. Kemudian di sini di tahun 2019, kemudian di tahun 2023 ini sebenarnya mirip-mirip, teman-teman ya, mirip-mirip kesempatan daripada Bitcoin untuk mengalami kenaikan. Makanya kenapa orang-orang berspekulasi bahwa jangan sampai Bitcoin mengalami kenaikan, makanya orang berbondong-bondong melakukan pembelian kembali.
Kemudian informasi berikutnya juga datang dari Stock Money Lizard. Stock Money Lizard menunjukkan kepada kita semua kesempatan besar untuk kita semua bahwa siklus bottom Bitcoin sepertinya sudah akan berlalu ya. Di beberapa tahun terakhir penurunan terjadi akibat beberapa masalah ya. Yang pertama ada juga COVID di sana di tahun 2020, kemudian yang terbesar juga di tahun 2022 tahun lalu yaitu runtuhnya FTX, dan kemudian mereka memprediksi para analis ini ya, mereka mengatakan bahwa potensi untuk Bitcoin kembali mengalami kenaikan yang sangat mudah di beberapa bulan ke depan ini, teman-teman semua. Kemudian ada berita yang kurang mengenakan untuk kita semua datang dari India, bahwa gubernur Bank Sentral India ya, mereka ini takut dengan adanya Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya, teman-teman ya. Mereka mengatakan ya peredaran uang mereka itu ya berpotensi tidak akan bisa dikendalikan ya. Kenapa? Karena akibat daripada Bitcoin ini dan juga Ethereum dan banyak altcoin lainnya ya. Langsung saya bacakan untuk Anda. India, Bank Sentral India takut kehilangan kendali atas jumlah uang beredar karena Bitcoin. Nah, kami menang ini salah satu postingan ya orang yang pro di ruang cryptocurrency. Nah, teman-teman, ini Gubernur Bank Sentralnya berbicara di beberapa hari yang lalu tentang ragunya mereka dan mereka juga berencana untuk melarang kripto di negara India. Itu baru rencana, belum ada kepastian, teman-teman. Dan Bitcoin.com menginformasikan pula kepada kita tentang informasi ya datang dari India ini. Kepala Bank Sentral India bersikeras kripto harus dilarang. Itu menurut dia, tetapi menurut saya pribadi sangat sulit untuk menjegal kripto ini. Tidak akan bisa, teman-teman, karena kripto ini dia itu terdesentralisasi. Tidak ada pihak ketiga yang ikut campur terhadap kripto ini, teman-teman. Dan pasokannya pun sangat terbatas. Bank Sentral India telah menegaskan kembali pendirinya untuk melarang cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Gubernur Reserve Bank of India atau biasa kita kenal dengan RBI menyamakan perdagangan cryptocurrency dengan perjudian. Itu menurut dia. Memang di ruang kripto ini ya banyak pandangan yang muncul terhadap orang-orang ya, pandangan mereka tentang Bitcoin. Ada yang mengatakan perjudian, ada yang mengatakan boleh-boleh saja dan sebagainya. Tapi kita sebagai yang pro ya, kita boleh-boleh saja, teman-teman, tergantung perspektif pandangan Anda. Dia memperingatkan bahwa kripto akan merusak otoritas RBI, Reserve Bank of India, dan mengarah pada dolarisasi ekonomi. Itu menurut mereka. Next, Gubernur Bank Sentral India ya, jadi namanya adalah Saktikanta Des ya, atau bisa kita sebut saja Des, teman-teman. Next, Des menegaskan bahwa pandangan bank sentral adalah untuk sepenuhnya melarang cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. India hari ini melaporkan, mengutipnya dengan mengatakan posisi Reserve Bank of India pada kripto sangat jelas, itu harus dilarang. Wow, kita menunggu saja perkembangan terbaru datang dari India. Apakah memang akan mereka mengeluarkan aturan dan akan mereka mengesahkan aturan itu tentang larangan cryptocurrency di sana? Saya pikir India akan ketinggalan ke depannya, teman-teman ya, kalau mereka betul-betul serius untuk melarang kripto ini, teman-teman. Next, beberapa orang menyebut cryptocurrency sebagai aset, kemudian juga beberapa menyebutnya sebagai produk keuangan, tetapi setiap aset atau produk keuangan harus memiliki nilai dasar. Ini apa yang dikatakan oleh Des tadi ya, kepala gubernur Bank Sentral of India itu. Tetapi cryptocurrency tidak memiliki nilai dasar apapun ya, boleh-boleh saja pandangan mereka seperti apa tentang kripto, tetapi kita yang pro dan kripto, kita mendukung ya, tidak ada kendali atas keuangan saat ini yaitu Bitcoin ya, teman-teman, sudah pasokannya terbatas, tidak ada yang bisa mencetaknya kembali. Dan dolar, teman-teman semua, berbeda dengan dolar dan fiat-fiat lainnya, itu mereka ya selalu mengalami inflasi tahun demi tahun. Next, cryptocurrency yang menyamar sebagai produk keuangan atau aset keuangan adalah argumen yang salah tepat. Ini ungkapan daripada Des tadi ya, kepala gubernur Reserve of Bank India itu, teman-teman semua ya, seperti itu. Nah, saya pikir mungkin ya seperti ini. Dan kemudian juga ada updatean lain juga datang dari Korea, bahwa pengadilan Korea memerintahkan pertukaran kripto untuk membayar pelanggan yang mengalami pemadaman layanan. Pemerintah India mendukung daripada
user, daripada pedagang kripto ya, mereka menggugat ya. Jadi para user ini menggugat exchange kripto yang ada di India sana ya, yang terbesar yaitu Bithumb. Jadi kejadian ini beberapa tahun lalu ya, mereka melakukan maintenance, mereka melakukan melakukan pemberhentian lah terhadap bursa mereka pada saat turun-turunnya aset kripto di beberapa tahun yang lalu. Kita akan melihat supaya Anda mengetahui. Mahkamah Agung Korea Selatan telah menguatkan putusan untuk Bithumb, pertukaran cryptocurrency terbesar negara itu, untuk membayar ganti rugi kepada lebih dari 100 pelanggan yang mengajukan gugatan yang mengklaim bahwa mereka menderita kerugian finansial akibat pemadaman layanan pertukaran. Ya, akibat daripada pemadaman layanan di beberapa tahun lalu dan para investor ini mengalami kerugian, ratusan investor mengajukan gugatan ini terhadap mengajukan gugatan di otoritas berwenang di Korea Selatan, teman-teman. Dan akhirnya salah satu exchange terbesar di Korea itu digugat, teman-teman ya. Nah, di sini kita melihat pengadilan telah memerintahkan Bithumb untuk membayar ganti rugi sebesar 251,4 juta won, sekitar 203.120 US kepada 132 investor yang mengajukan gugatan terhadap operator pertukaran kripto setelah pemadaman layanan. Penggugat mengklaim bahwa mereka menderita kerugian finansial karena penurunan harga yang tajam di sejumlah mata uang kripto. Nah, seperti Bitcoin Cash dan juga Ethereum Classic. Ini kejadiannya di beberapa tahun lalu ya. Contohnya seperti ini. Di tahun 2017 lalu itu penurunan yang sangat drastis terhadap beberapa aset kripto, dan di Bithumb ini menghentikan operasinya, teman-teman ya. Sehingga inilah akibatnya kenapa para investor ini menggugat exchange ini ya, salah satu exchange terbesar di Korea Selatan. Dan juga kalau di negara kita Indonesia ada beberapa pengguna, saya melihat ya, berkeluh kesah juga tentang exchange Indodax ya. Sedikit-sedikit mereka sampaikan ya, di situ ada salah satu, sempat saya membaca komentar ya, postingan dari si Oscar Dermawan dan salah satu akun Twitter mengatakan kenapa Indodax selalu melakukan maintenance pada saat kripto itu mengalami penurunan secara drastis, dan dia katakan dia mengalami kerugian ya karena tidak sempat menjual aset kriptonya, dan ternyata exchange itu melakukan pemeliharaan seperti itu, teman-teman semua ya. Semoga ini tidak terjadi kepada diri Anda. Saya pikir informasi kali ini cukup sekian. Dan jika Anda memiliki akun media sosial Twitter, ikuti kami juga di Twitter. Cek di description video ini. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you tomorrow, my friend.